megang itu ya. Berat banget kerasanya. Aduh. Oke. Sambil saya jelasin sama Pak Freddy juga sama Saudara Michael, saya juga jelasin teman-teman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita bermain long pull, ya, supaya gerakan kita yang tadi saya praktekkan, yang tadi saya sharing, itu bisa menghasilkan maksimum bentuknya. Oke. Yang pertama, itu yang paling mendasar adalah kita harus bisa mengontrol ujungnya. Ya, kita harus bisa mengontrol ujungnya. Toya ini cuma 3 meter. Ya. Tetapi ini kalau kita pegang di tengah, ini ringan. Ya, ini ringan, tetapi berbeda saat kita memegang di ujung. Ya. Dan memang pada saat kita memegang toya, kita bentuknya adalah seperti ini. Ya, bukan begini, tetapi bentuknya begini. Yang satu dari atas, ya, yang satu di bawah. Dan ini di ujung. Dan toyanya menjadi berat karena kita memegangnya di ujung. Oke. Nah, standar yang harus kita pegang adalah jarak pegangan, ya, kita itu harus lebar bahu. Jadi tidak boleh terlalu lebar seperti ini. Ya, terus tidak boleh terlalu kecil. Jadi ini benar-benar selebar bahu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua kita kontrol ujungnya. Kita bukan kontrol di sini, tetapi kita mengontrol permainan ujungnya. Jadi waktu kita naik, kita turun seperti ini, terus kita sodok, ujungnya harus stabil. Ya, dan itu saya yakin menjadi suatu bagian dari penilaian nanti pada saat teman-teman mempraktekkan bentuk long pull. Jadi waktu misalkan seperti saya menusuk seperti tadi, ini bentuknya nggak boleh begini, ya, ini nggak boleh begini, tetapi ini harus tetap lurus. Dan tangan seperti teman-teman lihat posisinya itu taruh di samping ketiak, sejajar dengan ketiak, dan ini lurus bentuknya, ya, bentuknya lurus. Sikunya nggak boleh keluar begitu, siku harus di bawah. Oke, itu yang pertama, ya, pegangan sama kita kontrol ujung si toya, ya. Oke Pak, itu yang nggak boleh lupa. Karena kita long pull itu kita mengontrol ujung toyanya, ya, dengan kerjasama dua tangan kita, yang kanan dan kiri. Oke, nah untuk kebiasaan saya akan menghadap toya yang paling panjang ke sana itu sejajar dengan tangan kanan, ya, bukan seperti ini, ya, bukan tangan kiri yang berhadapan sama toya yang paling panjang, ya, tetapi tangan kanan yang berhadapan dengan toya. Itu yang pertama sama yang kedua. Oke. Nah sekarang soal kaki, ya, soal kaki nih. Permainan toya dengan kuda-kuda itu yang harus diperhatikan bahwa kuda-kuda kita itu pakai kuda-kuda apa ya? Kalau di wushu dulu saya namanya mafu, ya, kuda-kudanya mafu. Tolong dikoreksi kalau namanya salah ya. Jadi kuda-kudanya mafu, ya, seperti ini, ya, bukan seperti ini, ya, bukan ngebulet, ya, tetapi dia melebar,
Ya beda sama Wing Chun ya. Kalau Wing Chun biasa tangan kosong kan kita begini, kuda-kudanya kecil kan. Nah kalau Mafu itu lebih gede lagi. Ya. Dulu saya latihan wushu itu seperti ini, kuda-kuda dasarnya. Kalau misalnya saya latihan wushu, ya jadi ini yang dipakai. Jadi waktu kita mukul kayak tadi, kita seperti mukul ke samping, seperti mukul begini. Ya, kemudian tarik lagi sendiri, mukul lagi. Ya, jadi kelihatan sama teman-teman ya. Jangan terlalu rendah, segini cukup. Kalau terlalu rendah nggak bagus. Ini nggak boleh 180, cukup segini. Ya, itu satu. Oke. Nah, waktu sudah masuk, kemudian kita tarik. Itu pun sama, seperti bentuk saya nggak tahu ini namanya dulu, tapi saya belajar wushu bentuknya kayak gini. Ya, masuk, tarik, masuk, tarik. Nah, posisinya nggak perlu terlalu bawah. Jadi teman-teman cukup posisinya segini aja. Ya, kakinya nggak perlu jinjit. Kalau mau jinjit boleh, nggak pun nggak masalah. Seperti ini nggak masalah. Atau mau jinjit sedikit seperti ini, saya rasa juga tidak masalah. Ya, itu untuk kaki. Kalau misalkan saya gabungkan dengan kaki, berarti bentuknya seperti ini. Tuh, ya kakinya. Kemudian kita maju. Nah, bisa begini, tapi jangan terlalu rendah. Ya, cukup segini aja. Oke. Itu soal kaki. Nah, sekarang pada saat kita bergerak seperti ini, ya menggerakkan sidami seperti begini, kemudian putar. Nah, yang harus diperhatikan sama teman-teman supaya saat memegang longpul yang panjang ini tidak cepat capek. Oke? Pada saat dami ditarik seperti ini, letakkanlah kayunya di apa ini namanya di engsel ya, engsel, di lipatan antara paha dengan pinggul. Jadi taruhnya di sana. Ya, ini nempel. Jadi kalau saya mau ke kiri, mau ke kanan, saya hanya memutarkan badan. Ya, kemudian untuk ini naik turun, saya hanya bermain di tangan kiri. Ya, saya yang bermain tangan kiri. Saya hanya bermain tangan kiri. Oke, jadi ditempel di sana. Ya. Kemudian waktu ini memutar seperti ini. Ya, waktu ini memutar seperti ini. Yang harus diperhatikan sama teman-teman adalah ya, jangan pernah melepas siku begini. Ya, jangan pernah melepas siku begini. Jadi sikunya nggak boleh begitu. Tapi sikunya harus ditempel dekat badan kita. Tuh. Jadi siku saya itu nempel di rusuk. Ya, bagian tangan saya itu nempel di rusuk. Seperti ini. Jadi si tangan kanan itu tidak mengangkat beban terlalu berat. Dari sini nanti diputar lagi ke atas. Ya. Cuman geraknya seperti ini. Teman-teman bisa lihat siku saya diam. Tapi longpul saya bisa bergerak membuat sebuah setengah lingkaran. Dari atas ke bawah, kemudian balik lagi, kemudian turun. Ya, dan ingat satu hal. Konsep Wing Chun-nya jangan lupa. Bahu tidak boleh naik. Bahu tidak boleh naik. Kalau bahunya sampai dipakai, teman-teman akan merasa kesulitan untuk mengontrol ujung dari si longpul. Ya. Nah, jadi saya lanjut ya. Jadi sudah seperti ini. Kemudian kita
kita bergerak misalkan ke arah sana, ya teman-teman, seperti tadi ya, ini ditempel di badan, kemudian saya geser aja, ya, jadi jangan begini, jangan dilepas, berat, jadi geser pakai badan, seperti ini, kemudian diputar, set, nah ini masih nempel di badan, turun, ini masih nempel di badan, baru masuk lagi. Ya, kemudian waktu ini naik, sikunya dibalikin ke dalam. Ya, sikunya dibalikin ke dalam dulu. Jangan begini. Berat. Tapi sikunya ditarik dulu ke dalam. Ini baru naik. Ingat, ditempel lagi, baru ini turun. Baru ini ke samping. Turun. Turun lagi. Ya, jadi ini tetap ditempel. Nah, itu poin-poinnya. Sampai ke bentuk terakhir pun, ya waktu saya sudah di tengah, turun, kemudian ke depan, ingat kontrol ujung ujung longkulnya, bentuknya harus lurus, nggak boleh turun, nggak boleh naik begini, ya. Jadi waktu dari sini, kemudian selesai, turun ke tengah. Ya, nah ini tutup, nah ini lurus ya, kemudian tarik, baru ini turun. Nah, jadi benar-benar lurus. Nah, pada saat ini di depan, teman-teman juga harus sadar bahunya tidak boleh dipakai. Kalau bahu ini naik, itu jadi berat, rasanya jadi berat. Ya, tetapi bahunya harus turun, baru teman-teman bisa nahan ujungnya. Ya, baru bisa tarik turun. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan saat kita bermain long pull. Jadi dari awal saya kan sudah bilang, pada saat kita latihan Wing Chun dengan tangan kosong, kita harus memahami konsepnya, terutama bagian bahu, terutama siku, ya, kemudian pergerakan badan. Sehingga pada saat kita bermain long pull, itu semua bisa diterapkan di permainan Lock Dim Bun Guan. Ya, jadi nggak akan kesulitan. Memang bentuknya beda, ya, karena kita menempatkan center line kita di pinggir, samping seperti itu. Ya, setiap ujung dari long pull itu kita semua melindungi center line yang ada di samping seperti ini, ya, karena memang long pull itu adalah gabungan dari teknik bela diri lain, ya, permainan Toya yang diubah ke dalam bentuk Wing Chun gitu, sehingga ini gabungan antara Toya dengan tangan kosong digabungkan jadi satu. Saya lupa bela dirinya apa yang bermain Toya digabungkan ke Wing Chun, tetapi di sejarah teman-teman bisa lihat di Wikipedia, mungkin ada penjelasannya, ya, atau mungkin untuk teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar, ya, untuk menambahkan kosakata dari pengetahuan saya mengenai sejarah, karena saya tidak terlalu bukan tipe orang yang menghafal sejarah begitu detail gitu. Ya, tapi saya cuma tahu garis besarnya aja. Nah, kira-kira itu aja ya buat Pak Freddy sama Saudara Michael. Ya, walaupun ini bentuknya adalah bentuk dari standarisasi aliansi, tetapi konsepnya kita tetap bisa pakai untuk kita latihan long pull tradisional di perguruan Wing Chun Hapon Indonesia. Ya, nah itu jangan sampai jangan sampai miss konsep-konsep dan teori-teori yang tadi saya berikan. Oke, kira-kira itu aja teman-teman. Mudah-mudahan tutorial saya bisa bermanfaat untuk teman-teman di aliansi Wing Chun Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang.
Salam Wing Chun Harmoni Indonesia.